Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut adalah hibah pengembangan inovasi modul digital MOOC Universitas Airlangga 2021 dengan skema konten mahasiswa dengan judul Langkah-langkah menciptakan keunggulan kompetitif produk dalam negeri, subtopik konsep pengembangan produksi dalam negeri. Bagi Indonesia, wacana pengurangan konsumsi produk impor memang bukan hal yang mudah. Tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri yang masih cukup tinggi menyebabkan kenaikan nilai impor seringkali melambung tinggi melebihi nilai ekspor. Kekuatan ekspor di Indonesia dapat lebih ditingkatkan dengan adanya industrialisasi dan hilirisasi. Ironisnya, masalah modal dan sumber daya manusia atau SDM seringkali menjadi kendala. Tanpa adanya investasi yang cukup dan ditunjang dengan SDM yang melek teknologi, industrialisasi, dan hilirisasi akan berjalan lambat. Selain permasalahan SDM, Indonesia juga masih terkendala dalam hal sertifikasi dan kemajuan teknologi. Faktor-faktor tersebut menjadikan akses pasar Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju sebagai negara dengan ekspor yang tinggi jika masih menerapkan pola bisnis tradisional. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam Pasal 22 dan Pasal 73, pemerintah harus berperan aktif dalam kegiatan pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan produk dalam negeri melalui beberapa langkah strategis. Misalnya, melalui konsep pengembangan produksi sehingga menjadikan adanya peningkatan akses pasar. Pada saat itu akan terjadinya peningkatan akses kapasitas sumber daya manusia, sertifikasi, dan global value chain. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dilakukan untuk pengembangan dan pendampingan terhadap UMKM, khususnya dari sisi manajemen SDM sehingga dapat naik kelas. Langkah ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas daya saing dalam menghadapi persaingan usaha di dalam maupun di luar negeri. Peningkatan SDM dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan BIMTEK untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan, memberikan pengetahuan tentang akses pembiayaan, memberikan pengetahuan tentang akses pemasaran, dan memberikan pengetahuan tentang akses manajemen keuangan. Yang kedua adalah sertifikasi. Dalam aktivitas ekspor yang mengandalkan komoditas unggulan Indonesia, sertifikasi berperan penting. Sertifikasi yang diberikan pada sebuah perusahaan merupakan bukti dijalankannya suatu sistem yang mendorong kepastian mutu, kepatuhan terhadap pelestarian lingkungan, kesinambungan sumber daya alam, hingga mencegah tindakan penyuapan dari hulu hingga hilir proses produksi. Pada sertifikasi yang diberikan pada produk kehutanan misalnya, sertifikasi memastikan bahan baku sebuah produk berasal dari sumber yang legal, bermanfaat bagi masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, sertifikasi juga memastikan bahwa produk yang diekspor memiliki standar yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Di dalam sertifikasi terdapat yang namanya standar wajib atau bisa kita sebut sebagai standar primer yang merupakan standar dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui regulasi. Inilah standar utama yang harus dipersiapkan oleh pelaku UKM untuk melakukan ekspor. Biasanya standar wajib ini berupa spesifikasi teknis yang dikenakan pada produk yang didistribusikan ke pasar. Teknis ini adalah berbagai batasan yang boleh terkandung dalam produk. Seringkali standar wajib ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, mencegah penipuan, serta menghindari ketidaksesuaian produk. Standar wajib ini harus dipatuhi oleh semua supplier atau eksportir bagaimanapun situasinya untuk dapat masuk ke dalam pasar atau negara. Jenis standar wajib. Yang pertama, residu pestisida. Batas maksimal residu yang boleh ada pada produk makanan. Contoh, aldicarb, endosulfan, imidakloprid. Yang kedua, kontaminan. Batas maksimal kontaminan tertentu atau barang yang tidak dihendaki yang dapat tercampur yang diperbolehkan pada produk makanan. Contoh, zinc, koper, merkuri, tin. Yang ketiga, kontaminasi mikrobiologi. Kriteria mikrobiologi tidak diperbolehkan pada produk makanan. Contoh, E. coli, salmonella, yeast. Yang keempat, aditif, enzim, dan perasa. Daftar aditif, enzim, dan perasa yang diizinkan penggunaannya dalam bahan makanan adalah monosodium glutamat atau MSG.
Yang kelima, pengemasan. Bahan baku yang diperbolehkan bersentuhan dengan makanan, khususnya pada kemasan makanan individu atau dalam jumlah besar bulk. Yang keenam, pelabelan. Persyaratan informasi pelabelan pada produk makanan. Di sini juga diuraikan tentang pelabelan detail gizi dan bahan baku yang dapat menyebabkan alergi bagi konsumen. Selain itu, ada yang namanya standar khusus, tidak dibutuhkan oleh banyak pembeli atau importir, sehingga ini bersifat lebih tidak wajib untuk dipersiapkan. Untuk ilustrasi lebih jelas ya, mari kita lihat perbedaan tersebut pada kasus produk kopi. Standar umum yang dibutuhkan banyak pembeli atau importir adalah adanya sertifikasi global GAP untuk kualitas proses pertanian kopi serta sertifikasi ISO 9001 atau ISO 22000 untuk kualitas pengolahan kopi. Di lain hal, terdapat sebagian pembeli atau importir yang khusus mendistribusikan produk organik, juga membutuhkan sertifikat organik untuk memastikan bahwa kopi yang diproduksi dengan metode organik. Kesimpulannya, standar khusus tidak berlaku untuk semua pembeli atau importir, sehingga eksportir haruslah mengetahui siapa target pembeli atau importir. Sebelum menyiapkan standar khusus ini, yang harus diutamakan dalam mempersiapkan ekspor adalah standar umum yang dibutuhkan oleh kebanyakan pembeli atau importir. Akan tetapi, yang jelas standar khusus ini akan memberikan keuntungan bagi eksportir karena target pasarnya lebih spesifik. Muncul pernyataan standar khusus dapat membuat UKM makanan bisa lebih unggul ekspor. Kenapa? Karena UKM yang tidak memenuhi standar wajib tidak mungkin bisa ekspor. Sementara yang sudah memenuhi standar wajib dan standar umum hampir pasti bisa ekspor. Namun mungkin mudah tergantikan jika yang bisa dipenuhi standar umum semakin banyak. Mau unggul dan bisa langgeng ekspor terus, temukan segmen pasar yang spesifik dan kenali standar khususnya. Itulah kuncinya. Yang ketiga adalah Global Value Chain atau GVC. Saat ini Indonesia rasanya perlu lebih fokus dalam upaya peningkatan nilai ekspor. Bukan hanya ekspor barang mentah tentunya, tetapi ekspor barang setengah jadi atau barang yang akan memiliki nilai tambah. Selama ini sebagian besar ekspor yang dilakukan Indonesia masih berbasis komoditas bahan mentah atau bahan baku. Imbasnya, pendapatan ekspor di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dunia. Saat ini perekonomian dunia melambat dan berdampak pada penurunan produksi serta harga komoditas dunia. Maka permintaan ekspor Indonesia pun ikut menurun. Langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan ini adalah meningkatkan partisipasi Indonesia dalam Global Value Chain atau GVC itu sendiri. Dalam konsep dekade terakhir, konsep GVC menjadi sangat populer. Menurut World Bank, GVC adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu produk barang jadi yang melibatkan beberapa negara mulai dari proses produksi hingga proses pemasarannya. GVC sendiri dapat berperan dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan standar hidup suatu negara. Proses produksi menghasilkan barang jadi dapat berjalan lebih cepat dan efisien karena melibatkan teknologi yang lebih canggih. Beberapa negara dengan keunggulan ekonomi masing-masing saling bertukar sumber daya untuk menghasilkan produk barang sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat menjadi pendapatan ekspor bagi negara tersebut. Keunggulan GVC dalam meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi membuat GVC direkomendasikan oleh World Bank dan World Trade Organization atau WTO kepada negara-negara berkembang. Beberapa di Asia juga ikut berpartisipasi dalam GVC, tidak terkecuali Indonesia. Sayangnya jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, angka indeks partisipasi Indonesia masih terbilang rendah. WTO mencatat pada tahun 2017 indeks partisipasi Indonesia adalah 43,5, berada di bawah Malaysia dan Thailand. Malaysia dengan nilai 60,8 dan Thailand 54,3. Bahkan dalam laporan Global Value Chain Development Report pada tahun 2019 yang dirilis oleh WTO, dikemukakan bahwa indeks partisipasi Indonesia baik forward maupun backward mengalami penurunan dibanding tahun 2007. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan tentu perlu melakukan kebijakan untuk meningkatkan indeks partisipasi Indonesia. Jika ingin meningkatkan nilai ekspor melalui GVC ini, menurut rekomendasi World Bank untuk dapat mengoptimalkan partisipasi dalam GVC, negara berkembang haruslah memiliki strategi dan kebijakan yang jelas dengan didukung oleh koordinasi antar elemen baik pemerintah maupun
swasta. Hal ini berarti kebijakan terkait pembatasan ekspor dan impor dan investasi harus diatur sedemikian rupa. Agar mendukung pelaksanaan GVC, dimensi lain yang juga perlu diperhatikan adalah penyiapan sumber daya manusia atau SDM, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, pembangunan infrastruktur serta mobilitas pasar tenaga kerja, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam GVC. UMKM sebagai pelaku ekonomi di Indonesia dapat meningkatkan kualitas produk dan kapasitas usaha jika diikutsertakan dalam GVC. Saat bergabung dalam GVC, akses UMKM terhadap informasi dan teknologi akan lebih terbuka. UMKM dituntut untuk memiliki standar proses produksi dan output yang tinggi sehingga kualitas UMKM di Indonesia akan semakin baik. Keikutsertaan UMKM Indonesia dalam GVC juga membuka peluang untuk mendapatkan aliran dana investasi serta adopsi teknologi dari luar negeri. Pada akhirnya, daya saing UMKM Indonesia akan semakin meningkat dan mampu bersaing di pasar internasional, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Posisi Indonesia dalam global value chain. Partisipasi Indonesia dalam GVC masih tergolong rendah dibandingkan ekonomi negara berkembang maupun yang sudah maju, yakni hanya sekitar 43,5%. Partisipasi Indonesia didominasi oleh forward participation sebesar 31,5% dan backward participation sebesar 12%. Backward participation atau nilai tambah ekspor Indonesia tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Rendahnya tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC disebabkan karena 1. Indonesia masih berproduksi pada intermediate goods yang nantinya akan kembali dibeli setelah menjadi barang jadi. Yang kedua, Indonesia masih bergantung pada ekspor hasil agrikultur dan tambang yang mana tidak memberikan value added cukup besar bagi Indonesia. Sekian dari subtopik konsep pengembangan produksi dalam negeri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.